Baik, Bapak Ibu yang sama berbahagia, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Malam hari ini kesehatan, kesempatan diberikan kepada kita semua, sehingga kemudian kita bersama-sama mengikuti sesi pertama tatap muka virtual pertama, yaitu diskusi virtual modul 1.1 ya, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam salawat kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang atas tuntunan sehingga kemudian Bapak Ibu kita semua bisa melakoni hidup dan kehidupan kita saat ini, dan insya Allah mudah-mudahan di kemudian yaumul akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak PP, Bapak Muhammad Rusdi dan Ibu PP, Ibu siapa lagi? Ibu Hasniar. Ibu Hasniar yang saya hormati, terima kasih Bapak Ibu PP sudah bergabung bersama kita semua. Kemudian Bapak Ibu guru hebat, calon guru penggerak, terima kasih juga kita dengan tepat waktu bisa bersama di kesempatan malam hari ini dalam kegiatan diskusi virtual, diskusi tatap muka virtual modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, biasanya dan kebiasaan di kegiatan-kegiatan virtual pendidikan guru penggerak itu kita awali dengan ice breaking. Ya, sayangnya Bapak dan Ibu, saya adalah orang yang saya sudah dua kali angkatan menjadi fasilitator. Saya orang yang tidak cakap memimpin ice breaking. Siapa tahu saja Bapak dan Ibu ada yang mau menyumbangkan kemampuannya untuk memandu kita ice breaking. Biasanya yang lincah itu ibu-ibu. Ada yang dari TK? Siapa? Ada dari TK Bapak Ibu? Atau kita persilahkan dulu Ibu PP. Ibu Hasniar. Halo Ibu Hasniar. Salat mungkin Ibu. Halo Pak. Yeah. Ibu Hasniar bisa memandu kami untuk ice breaking dulu? Ice breaking apa ya? Oke. Ya, silahkan Bu. Mungkin karena hari ini pertemuan virtual yang pertama kali, jadi kita harus memberikan semangat dulu kepada para CGP hebat. Tepuk semangat saja untuk malam ini, Bapak Ibu. Oke. Tepuk semangat. Tolong dibuka semua dulu mikrofonnya, di on mic-nya Pak. Iya. Dituntun dulu. Iya, satu kali dulu. Dicetak dulu satu kali, Bu. Kasih contoh dulu, Bu. Semangat. Semangat.
Bagaimana Bapak Ibu sudah semangat semua mengikuti room virtual malam ini? Semangat. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Pepe, Bu Ania. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, jadi sebelum kita lanjut, ada yang pakai dua perangkat? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Ibu Siti Mahira mungkin. Satu. Kenapa ada feedback apa? Iya. Suara saya double. Oke. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, sebelum saya berbagi layar terkait dengan kegiatan kita malam hari ini, kita berkenalan dulu Bapak Ibu ya. Kenalan dulu satu-satu. Ya, tidak apa-apa lah. Mulai dari saya. Saya Hamzah, Bapak Ibu. Saya mengajar, tempat tugas saya di SMA Negeri 1 Bulukumba. Ya. Saya di SMA Negeri 1 Bulukumba baru setahun lebih. Ya, sebelumnya saya di SMA Negeri 10 Bulukumba. Ya, baru pindah ke SMA 1 mendekat ke rumah ya di kota. Apalagi di pendidikan guru penggerak, saya guru penggerak angkatan 2. Kalau tidak salah tahun 2021, alhamdulillah lulus guru penggerak di angkatan 2, kemudian menjadi pengajar praktik PP di angkatan 5. Ya, kemudian menjadi fasilitator di angkatan 9 dan dipanggil lagi di sini di angkatan 11. Angkatan 2 saya. Angkatan 2 itu Bapak Ibu apa ya? Guru penggerak itu berdarah-darah. Kenapa? Karena namanya saja angkatan baru, itu belum ada contoh-contoh yang bisa untuk kita jadikan semacam inspirasi yang bisa kita tiru, tidak berarti ditiru lalu kemudian itu diambil secara utuhnya seperti itu, tidak ada sama sekali. Jadi kita mandiri, buat sendiri, angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3 seperti itu ya. Apalagi saya jurusan biologi, mengajar biologi di SMA ya. Itu saja mungkin cukup ya untuk perkenalan. Selanjutnya mungkin Ibu Pepe dengan Bapak Pepe, saya persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Hasniar, guru SDN 385 Toro, Kecamatan Takalala, di Kabupaten Wajo. Saya CGP Angkatan 7, kemudian PP baru ini di Angkatan 11, kemudian langsung bertugas. Mungkin hanya itu saja yang bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hasnia. Pak Rusdi, Pak Rusdi standby. Ya, silakan Pak Rusdi. Ya, baik. Pertama mungkin saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat malam semua Bapak Ibu guru hebat ya yang angkatan 11 ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasdi. Saya mengajar di SMA Negeri 10 Wajo ya, Kabupaten Wajo. Jadi saya juga adalah alumni CGP ya, angkatan ke-7. Kemudian ikuti seleksi untuk masuk di PP angkatan 11 ini, dan alhamdulillah dengan rezeki bisa langsung bertugas seperti ini, bisa membersamai teman-teman guru hebat yang ada di virtual pertama ini. Saya ucapkan semangat Bapak Ibu ya, ini baru pertama, masih ada 5 bulan lebih ya ke depan kita bisa bersama-sama kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Saya kira seperti itu Pak, bersama ini
Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusli. Lanjut ke Ibu Rahmayani. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmayani dari UPTD SMP Negeri 3 Sabang Paru. Oke. Cukup? Iya, Oke. cukup. Ibu Ike Kurniati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Ike Kurniati Sakaria dari UPTD SMP Negeri 3 Takalala, Kabupaten Wajo. Ya, saya mengajar bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris, UNM. Ya. Alumni UNM. Yes, I know, sir. Oke, terima kasih Bu Ike. Yeah. Ibu Hartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak, Ibu, semuanya guru hebat. Yang terhormat kepada Bapak Hamzah sebagai fasilitator, Bapak Muhammad Rusdi sebagai PP dan Ibu Hasniar serta teman-teman yang lain. Perkenalkan, nama saya Hartini dari UPTD SD 131 Manurung, Kecamatan Bola. Saya mengajar di Kecamatan Bola selama 5 tahun. Sebelumnya saya mengajar di Sulawesi Tengah, tepatnya di SDN Swebone 1. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup, Ibu Hartini. Mohon maaf, saya ada gangguan. Ternyata ini komputer saya tersambung dengan WA-nya tersambung ke sini. Udah masuk. Oke. Ibu Darjuningsi, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Darjuningsi, guru dari UPTD SD 337 Salot Tengah, Kecamatan Sabang Paru. Oke, cukup Ibu? Iya, Ibu Siti Mahirah S. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Salam kenal Bapak fasilitator kami. Dan salam kenal sama teman-teman semua. Kebetulan saya di sini sudah kenal beberapa teman, termasuk yang pertama tadi Rahmayani, karena saya satu tempat mengajar UPTD SMP Negeri 3 Sabang Paru. Nama saya Siti Mahira S, dan saya sama teman dalam MGMP bersama Ibu Ike Kurniati, MGMP Bahasa Inggris. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Beda PP Jaki Ibu Rahmayani kah Ibu? Beda PP Jaki dengan iya, cocok kalau beda. Iya. Siapa lagi? Yang belum? Suryana. Pak Firman. Pak Firman. Ibu Suryana, silahkan Ibu. Iya. Sukma juga belum. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Fasilitator, salam kenal. Yang kami hormati Bapak Ibu pendamping. Perkenalkan, nama saya Suryana, mengajar di UPTD SD Negeri 204 Sompe.
Pengalaman mengajar sudah lebih 20 tahun, Pak. Ya, iya, sudah lebih 20 tahun. Saya mengajarkan pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Demikian, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Suryana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sukmawati, silakan Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Sukmawati, mengajar di UPTD SDN 345 Lamarua dari Kecamatan Tangkelala, Kabupaten Wajo. Saya mengajar di. Terima kasih. Terima kasih Bu Sukma. Pak Bustang, Pak Basteng. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bustang, mengajar di UPTD SDN 337 Selok Tengah, Kecamatan Sabamparu, Kabupaten Wajo. Kebetulan salah satu teman saya di sini, Tuhan mengajar saya juga. Satu sekolah Pak? Iya, satu sekolah. Beda PP? Sama PP-nya Pak. Sama. Oh sama. Sama PP-nya Pak Rusdi. Berarti nanti pendampingannya satu kali ya, sekaligus ya? Tapi Pak. Iya. Tidak. Begini. Iya. Kalau untuk sementara karena masih dalam proses, kemarin kan waktu angkatan kami belum ada regulasi bahwa satu sekolah bisa satu PP, tapi untuk ini ada regulasi yang bergulir bahwa sekarang masih proses diupayakan nanti satu sekolah itu tidak bisa satu PP. Sementara dalam proses sekarang Pak. Jadi kalau misalnya nanti masih seperti itu, kemungkinan itu pendampingan itu dilakukan dalam 2 hari. Satu hari untuk seperti itu Pak. Jadi masih menunggu berdasarkan info dari koordinator PP. Jadi untuk sementara teman-teman yang berada di pendampingan saja masih berdasarkan dulu LMS. Nanti kalau ada pergeseran, mohon maaf, demi kebersamaan nanti kita akan bergeser sesuai dengan dari regulasi dan dari pusat. Barangkali begitu Pak. Mohon maaf untuk sementara. Oke, makasih. Terima kasih Pak Rusdi. Siapa tadi teman Pak Bastang? Ibu Darjunensi Pak. Oh, Ibu Darjunensi, satu sekolah. Alhamdulillah. Bagus ini sekolah tak banyak-banyak. Masih ada satu orang Pak yang parkir angkatan 11 kemarin. Ada yang parkir maksudnya tidak lolos? Tidak lolos sih, tapi belum masuk, namanya di angkatan 11. Oh, parkir iya. Pak. Iya. Oke. Baik, siapa lagi? Pak Firmansyah. Silakan Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia calon guru penggerak. Salam kenal Bapak Hamzah. Iya Pak, fasilitator hebat kami. Semoga sehat walafiat Pak. Perkenalkan, nama saya Firmansyah. Saya mengajar di UPTD SMP Negeri 2 Takalala. Mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Demikian. Ya, baik, pendidikan agama Islam. Kelihatan dari wajahnya Pak. Kebetulan PP Pak Rusdi ini adalah guru saya waktu SMA. Oh, iya. PP tak juga sekarang? Bukan. Oh iya, sama Ibu Hasniar. Iya, siap. Bapak di SMA di? SMP saya Pak, SMP. Oh SMP. Siapa yang SMA? Ada kepala sekolah? Tidak ada. Angkatan 9 itu kemarin ada 3 orang saya punya.
kepala sekolah. Siapa lagi, Bapak Ibu? Sudah semua? Saya, Pak. Ibu Siti Sania, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sania Pala, mengajar di UPTD SD Negeri 117 Patanga, Kecamatan Bola. Mengajar di kelas 6. Sekian, terima kasih. Oke, iya. Baik, masih ada? Ibu Hartini tadi sudah. Laki-laki 2 orang ya? 2 laki-laki. Ibu Sukma sudah, cukup, sudah semua ya. Oke, Bapak Ibu kita lanjut. Sebelum saya berbagi layar, share screen ke kita semua, PPT-nya ini untuk pertemuan kita malam ini. Saya ingin menyampaikan dulu tentang alur belajar kita di pendidikan guru penggerak Bapak dan Ibu sekalian. Atau mungkin harus dia atau Basniar mau menyampaikan alur merdeka? Saya saja. Ya. Mau? Ya, Pak. Boleh? Boleh. Iya, boleh, silahkan. Iya, saya memang begitu, Bu, bagi-bagi. Jangan sampai saya mendominasi ya, atau mungkin nanti di akhir Bu Hasniar dengan Pak Rusdi, kita tidak pernah dikasih kesempatan. Silakan, Bu. Iya. Terima kasih untuk kesempatan yang ketiga kalinya untuk malam ini. Jadi di modul 1 sampai 10 ini kita berada di alur merdeka. Yang pertama, M itu dimulai dari diri. Semua CGP menjawab atau menuliskan hal-hal yang berdasarkan yang ada pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan yang ada di LMS. Kemudian, E-nya itu adalah eksplorasi, konsep, ya. E-nya itu adalah eksplorasi konsep. Hampir sama dengan mulai dari diri. Eksplorasi konsep itu ada beberapa bacaan-bacaan yang harus dibaca oleh CGP. Jadi CGP itu harus rajin membaca semua penjelasan-penjelasan atau pernyataan-pernyataan yang ada di LMS, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di eksplorasi konsep. Kemudian R, ruang kolaborasi, yang seperti yang kita malam ini lakukan. Rukol itu kita laksanakan 2 hari atau 2 malam. Yang pertama ruang kolaborasi untuk per kelompok, kemudian malam kedua adalah ruang kolaborasi untuk persentase dari CGP, dari kelompok-kelompok CGP. Kemudian D-nya itu demonstrasi kontekstual. E, elaborasi pemahaman, di mana elaborasi pemahaman ini adalah ada instruktur yang akan membersamai kita dalam elaborasi pemahaman. Kemudian K-nya koneksi antar materi. Kemudian yang terakhir adalah aksi nyata Bapak Ibu CGP yang harus Ibu lakukan dari semua modul Bapak Ibu yang sudah dipelajari. Mungkin hanya itu yang bisa sampaikan Pak Fasil. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hasniar. Jadi Bapak Ibu, di setiap modul kita akan mengikuti alur belajar merdeka. Tadi sudah disampaikan akronim dari merdeka itu. Ya, diawali dengan mulai dari diri. Nah, mulai dari diri Bapak dan Ibu sekalian, sesungguhnya intinya di situ adalah kita ingin ingin diketahui sejauh mana pemahaman awal kita terkait dengan modul atau konsep yang akan dipelajari. Itu intinya di situ Bapak dan Ibu sekalian. Saya tambahkan sedikit ya Bu Hasniar. Nah, Bapak Ibu, saya
kemarin, tadi juga sudah baca-baca seperti apa yang Bapak Ibu tuliskan di LMS. Bagus semua. Ya, bagus semua Bapak Ibu, saya berikan apresiasi. Apa namanya? Cuma yang saya ingin sarankan Bapak dan Ibu, di semua pertanyaan-pertanyaan pemantik yang ada mulai dari diri itu tidak perlu dijawab dalam bentuk yang konseptual seperti itu Bapak dan Ibu, tetapi dijawab seperti apa yang kita pahami seadanya. Seperti itu. Itu kan sebenarnya ingin mengukur diri kita sejauh mana pemahaman awal kita terkait dengan modul yang akan dipelajari. Jadi dijawab saja. Jadi jangan kita terarahkan untuk menjawab bahwa jawaban kita harus benar. Bukan intinya di situ Bapak dan Ibu sekalian ya. Sampai kemudian ada yang saya komentari, kalau misalnya ini diambil dari satu literatur atau dari satu blog tertentu, tolong ditampilkan atau dituliskan sumbernya. Jadi sekali lagi intinya Bapak dan Ibu sekalian, tidak perlu dimulai dari diri, itu tidak perlu terlalu bagus apa seperti itu sampai kita kemudian mencuplik atau mengambil, mengcopy paste dari literatur atau blog-blog tertentu. Iya. Bapak dan Ibu dimulai dari diri, kita tidak dituntut untuk benar jawabannya di situ, tetapi apa pemahaman awal kita dengan mengaitkan antara pertanyaan-pertanyaan pemantik yang ada di situ. Di Bapak Dewi sempat kita bilang tidak nak baca, jadi ini fasilitator yang ditulis di sini dibaca, insya Allah, ya dibaca semua, lalu kemudian kita komentari dan tolong karena ini awal, mungkin memang kita berharap bahwa jawaban di situ adalah jawaban yang benar, tidak harus Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Sampai kemudian kita harus mengambil jawab. Bahkan ada blog-blog tertentu memang itu menampilkan pertanyaan-pertanyaan serta jawabannya yang ada di tugas-tugas pendidikan guru penggerak. Ya ada. Jadi jangan sampai kita mengambil dari situ langsung di copy paste masuk, tidak perlu Bapak dan Ibu sekalian. Ya, saya juga membaca ada jawaban yang sama dengan jawaban temannya yang lain. Nah, bisa saja jawaban teman itu yang diambil ataukah punya sumber yang sama. Nah itu, tapi jadi ya itu yang tidak perlu benar salah itu bukan masalah Bapak Ibu sekalian ya, terkait dengan respon kita terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada di LMS. Ya, saya justru lebih istilahnya ya mengharapkan jawaban-jawaban itu berasal dari diri kita sendiri Bapak dan Ibu ya. Oke. Ya karena ini permulaan, artinya kita baru masuk LMS, lalu kemudian ada aktivitas atau jawaban-jawaban yang seperti itu, saya kira itu wajar-wajar saja karena ini baru Bapak dan Ibu sekalian ya. Itu mungkin saya tambahkan sedikit terkait dengan mulai dari diri. Selanjutnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Hasniar ya, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi dan seterusnya. Itu yang akan berulang-ulang kita lakukan di setiap modul Bapak dan Ibu. Saya izin untuk berbagi layar dulu untuk kegiatan kita malam hari ini. Mana nih? Nih. Tampil Bapak Ibu? Sudah tampil Pak. Iya. Jangan dulu.
Redeem view. Oke, Bapak Ibu, jadi kegiatan kita malam hari ini adalah forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, waktunya 2 jam pelajaran. Kemudian ini identitas modulnya, pakai modul 1, modul refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Sesi pembelajarannya adalah forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui ruang diskusi virtual. 2 jam pelajaran, fasilitator Hamsa, kemudian kompetensi lulusan yang ingin dituju, guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi, mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Capaian umum modul 1 ini adalah CGP mampu memahami pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Kemudian CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Capaian khusus modul diharapkan dapat membantu CGP untuk mampu memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian memiliki keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak kepada murid pada konteks lokal kelas dan sekolah, kemudian memiliki sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Ya, ini paling sering anjurannya Bapak Ibu dalam mengikuti setiap Zoom atau tatap muka virtual. Jadi di pendidikan guru penggerak yang berhak untuk merekam itu hanya fasilitator Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tidak boleh merekam, baik itu untuk milik sendiri maupun untuk dipublikasi. Kemudian dalam setiap sesi tatap muka virtual atau Zoom, Bapak Ibu diharapkan untuk menyalakan kamera, kemudian mematikan ikon mikrofonnya jika tidak sedang berbicara, kemudian memastikan semua perangkat yang digunakan dalam keadaan baik, ya termasuk tentunya jaringannya, kemudian mencatat hal-hal yang penting, raise hand atau mengangkat tangan virtual bila ingin menyampaikan pendapat, kemudian tepat waktu, riang gembira dalam mengikuti sesi virtual. Ini yang penting Bapak Ibu. Kemudian boleh menyampaikan pendapat melalui fitur pesan atau chat. Itu Bapak Ibu agenda kita malam hari ini, pembukaan 25 menit saya kira cukup mulai dari awal tadi. Kemudian refleksi kritis CGP selama 30 menit. Dialog atau diskusi. Jadi yang akan berdiskusi adalah Bapak Ibu ya. Saya dan Bapak Ibu PP cuma memandu. Itu selama 20 menit, kemudian refleksi dan pembalik 10 menit, kemudian penutup. Tujuan pembelajaran kita khusus untuk malam hari ini adalah
Bapak dan Ibu diharapkan mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Terulang lagi skenario pembelajaran. Jadi PPT ini Bapak dan Ibu itu langsung kita diberikan dari BBGP. Jadi PPT ini semacam apa ya? Kalau PP itu ada istilahnya apa ya, Pak Rusdi? Urutan kegiatannya itu memang runtut dan itu yang harus diikuti. Tidak boleh keluar dari situ. Apa itu istilahnya, Ibu? Apa lagi namanya ya? Jadi memang kita sudah ada panduan kita, termasuk PPT ini Bapak dan Ibu. Inilah yang harus kita ikuti setiap kali rukol. Rukol itu ruang kolaborasi. Pembukaan, ya sudah kita lakukan. Refleksi kritis, isalah sebentar. Dialog dan diskusinya, isalah sebentar. Kemudian refleksi dan penutup. Kesepakatan kelas. Ada suara? Ben, ada yang angkat tangan? Saya tidak melihat layar mic-nya Bapak Ibu. Setnya Pak Rusdi, Pak. Oh, Pak Rusdi. Iya, moderasi mungkin Pak, dia bilang. Oh iya, sudah ada moderasinya. Jadi kalau di PP itu ada moderasinya. Jadi ada panduan kegiatannya dan kita tidak boleh keluar dari situ pada saat kita lokakarya. Termasuk ini Bapak dan Ibu. Nah, kita memang sudah diberikan PPT dan itulah kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan. Ya. Kesepakatan belajar. Ya. Bapak Ibu boleh membaca. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Ya. Kemudian berpikir terbuka dan saling menghormati. Semua jawaban benar Bapak dan Ibu ya. Jangan sampai kita berpikiran bahwa apa yang saya ungkap, jawaban apa yang saya sampaikan itulah yang benar dan yang lain itu salah. Itu tidak boleh. Jadi sering memberikan apresiasi. Kalau misalnya ada mau ditanggapi ya berikan dulu apresiasi baru kita kemudian menyampaikan apa yang menurut kita. Jika ada satu peserta berbicara maka peserta yang lain mendengarkan, berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. On cam. Ya, kalau memang memungkinkan ya Bapak Ibu, karena kita ini direkam. On cam saat kegiatan tatap muka virtual ya, Game Meet, Google Meet. Ini kok tidak pindah. Kita masuk ke sisi inti Bapak dan Ibu. Ini yang akan kita jawab. Ini yang akan kita diskusikan. Jadi teknisnya adalah Bapak Ibu menjawab ini. Setelah Bapak dan Ibu menjawab tertulis, nanti jawabnya di sini di Jamboard. Setelah Bapak dan Ibu tulis jawabannya, pertanyaan-pertanyaan ini 1, 2, 3, 4. Bapak Ibu tuliskan singkat-singkat di Jamboard atau kalau perlu kata-kata intinya saja. Setelah itu kita satu persatu mengonfirmasi apa yang Bapak Ibu tuliskan. Nah, teman-teman, Bapak Ibu yang lain boleh bertanya atau menanggapi apa yang disampaikan. Tetapi terlebih dahulu ditulis di Jamboard. Jadi ada 4 pertanyaan. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi Bapak Ibu? Jadi bagi Bapak Ibu. Ya. Bukan berdasarkan konsepnya atau materinya, tapi bagi Bapak Ibu. Setelah membaca konsep-konsep filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka makna menuntun bagi Bapak Ibu apa? Kemudian bagaimana kata menuntun Bapak Ibu maknai dalam konteks sosial budaya di daerah? Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya daerah?
Kemudian mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa relevansi pemikiran KHD dalam hal ini pendidikan yang menghamba pada anak dengan perannya Bapak Ibu sebagai pendidik. Nah, jawaban-jawaban secara singkat ini Bapak Ibu tuliskan di sini. Saya copy dulu ini, baru kemudian pakai laptop Jaki semua tuh Bapak Ibu? Pakai Pak. Iya. Pakai. Saya tutup ini anunya nih, share screen-nya. Lalu kemudian sebentar lagi baru saya share screen. Nanti setelah ini ya, kita jawab dulu ini pertanyaan-pertanyaan, kita diskusikan saja. Ya. Sudah masuk di pesan kolom? Sudah masuk Pak, sudah masuk. Bapak Ibu silahkan buka, kemudian dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Yang tadi, yang saya bacakan tadi, yang saya tampilkan. Pertanyaan ada di situ. Ada 4 halaman di situ. Selesai halaman pertama, saya buka juga di sini. Saya tampilkan ya. Nah ini, saya bagi layar ini. Ini, Jamboard. Ya ini. Jadi di sini ada 4 halaman, Bapak Ibu. Ya, ini halaman pertama. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak? Bagi saya, berarti bagi Bapak Ibu. Ini ada 4 halaman. Ini halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat. Nah, kalau sudah dijawab halaman 1, silakan berpindah ke halaman 2. Menjawabnya Bapak Ibu pakai ini. Ini. Sticky note ini ya, tulis dulu namanya baru kemudian jawabannya di bagian bawah. Oke? Ya, sudah ada Pak Firmansyah, sudah terbiasa Jaki semua pakai Jamboard? Belum, saya Pak pertama kalinya. Oh, pertama kalinya. Oke. Kalau begitu perhatikan dulu. Ini kan tadi Bapak Ibu klik link yang saya yang saya berikan di pesan chatnya, di di kolom chatnya. Bapak Ibu buka, maka akan tampil seperti ini. Nah, di sini ada, saya geser dulu ini. Di sini ada 4 pertanyaan Bapak Ibu. Ini pertanyaan pertama, ini di atas ada halaman 1 dari 4. Nah, halaman 2-nya di ini, halaman 3-nya sini, halaman 4-nya sini. Nah, sekarang kita ke halaman 1 dulu. Jawab dulu halaman 1. Pertanyaan pertama, apa makna kata menuntun? Nah, untuk menjawab ini, Bapak Ibu pilih nih. Ini, sebelah kiri ada beberapa tombol. Ini, pilih sticky note. Ini diklik, ya diklik, nah, baru tampil seperti ini, ditulis namanya dulu, misalnya Hamsa, baru kemudian ini, baru kemudian boleh misalnya titik 2, baru kemudian disampaikan apa jawabannya. Nah, simpan, nah, ini, oke? Oke Pak. Terima kasih. Nanti kita susun-susun. Boleh diganti warnanya dan seterusnya. Oke. Tidak masuk Bu Siti Mahira S, tapi baru namanya. Pak Firman sudah menjawab. Pak Firmansyah. Ibu Rahmayani boleh. Ibu Rahmayani boleh diklik 2 kali lagi itu, lalu kemudian ditambahkan
Sabi Pak. Jawabannya. Sabi Pak, mohon maaf Pak. Bisa diulang kembali tadi Pak. Bagus tadi keluar di Zoom. Iya. Tapi Pak, boleh dijelaskan kembali tadi, soalnya tidak jelas Pak. Tadi kurang bagus jaringan. Ya, ya. Ibu Hartini minta tolong tapi dimatikan dulu mic-nya. Ya. Tadi di pesan chat ada link saya bagikan Ibu, siapa tadi yang bertanya, Ibu Sukma. Di pesan chat, kolom chat ada ya? Saya kirim ulang. Nah, ini linknya. Nah, itu link dibuka, Ibu. Iya, sudah ada. Nah, setelah terbuka, itu kan akan tampil seperti ini. Ya, seperti ini. Iya. Ya, seperti ini tampil. Di sini ada 4 pertanyaan, 4 halaman, 4 pertanyaan. Ini halaman 2. Ini di atas yang tanda panah kiri kanan ini. Halaman 3, halaman 4. Nah, sini. Iya. Nah, sekarang kita kembali ke halaman 1 ini. Untuk menjawab pertanyaan ini pertanyaannya, Bapak Ibu pakai ini. Ada fitur tombol sebelah kiri sticky note. Itu yang diklik. Dipilih, klik, baru kemudian tampil papannya ya, papan untuk apa istilahnya, untuk menjawab sticky note. Nah, terlebih dahulu sebelum menjawab, Ibu tulis dulu namanya, baru kemudian lanjutkan dengan jawabannya. Misalnya Hamsa .2, jawabannya di sini. Jawaban, baru simpan. Nah, ini. Oke. Iya, makasih banyak Pak. Iya. Makasih. Ibu Hartini, dilanjut Bu. Ibu Hartini sudah buat 2. Bapak Ibu yang sudah menjawab di halaman pertama boleh lanjut ke halaman kedua. Bagaimana kata menuntung saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Kemudian halaman ketiga, halaman keempat. Pak Firmansyah boleh ke halaman kedua. Ibu Siti Mahira boleh ke halaman kedua. Kemudian tidak ada namanya ini. Kata menuntun adalah membimbing dan melatih peserta dalam. Berarti ini double, saya hapus 1 ya, berarti ini. Nah, Ibu Ike juga. Double. Pak Bustan. Ibu Suryana senang warna biru. Nah. Ibu Hartini belum dilengkapi. Ibu Sukma ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya. Oke. Ini 1 tidak ada namanya. Tapi ini yang saya angkat ke atas. Boleh dikasih nama? Punya aku itu. Ya. Punya aku itu, Pak. Ya, ya aku lupa tadi. Ada tadi namanya ini, langsung saya enter ki. Boleh ini Bu, diklik 2 kali saja, baru kemudian dikasih lagi nama. Oh iya Pak. Klik 2 kali itu. Baru dikasih nama di atas. Ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah 10. Berarti sudah boleh semua pindah ke halaman kedua. Di halaman kedua sudah ada 4. Bu Siti Mahira sudah ada di halaman kedua, Pak Firmansyah, Pak Bustang, Ibu Rahmayani, Ibu Darjuningsi, 5 orang. 5 orang lagi kita tunggu di halaman kedua. Ibu Siti Mahira, Pak Firmansyah, Pak Bustang, Ibu Rahmayani, dan Ibu Darjuningsi boleh ke halaman ketiga. Ya. Di halaman 3 sudah ada Ibu Mahira, Siti Mahira. Ada, silakan. Iya. Satu orang lagi di halaman kedua, pertanyaan kedua. Sudah ada, Ibu Sukma. Ibu Sukma sudah ada. Silakan Bapak Ibu ke halaman ketiga. Singkat-singkat saja, karena sebentar kita akan konfirmasi. Bapak Ibu sebentar akan sampaikan apa maksud yang Bapak Ibu tuliskan di sini. Halaman 3 sudah 4 orang. Bapak Ibu Siti Mahira lancar ya. Pak Bustang, Pak Firmansyah, Bu Rahmayani, Ibu Suryana,
Ibu Hartini, Ibu Ike Kurniati, Ibu Darjuningsi, kemudian Ibu Siti Sania Palas. Satu lagi, siapa ya? Laki-laki dua, Pak Bustan dengan Bibir Mangsa. Halaman keempat yang hijau tidak ada namanya. Mungkin Ibu siapa itu? Ibu Siti Mahira mungkin. Ibu Suryana. Oh, Papir Mangsa hijau. Siti Mahira kuning. Berubah. Iya. Bapak Ibu yang sudah, Pak Firmansyah, Pak Bustang, Ibu Suryana, Bu Siti Mahira, boleh Bapak Ibu mencari di antara halaman 1 sampai 4 punya Bapak Ibu yang lain untuk dikonfirmasi. Paham maksudnya? Pak Firmansyah? Saya paham, Pak. Paham. Iya. Jadi silahkan dipilih-pilih mana kira-kira di antara halaman 1 atau pertanyaan 1 sampai pertanyaan keempat yang Bapak dan yang Pak Firmansyah ingin konfirmasi. Langsung disebut siapa namanya. Nanti kita minta untuk menyampaikan apa maksud dari jawaban yang dituliskan. Silahkan dicari dulu, boleh 2. Ya, Pak Bustang, Ibu Suryana, Bu Siti Mahira, Bu Rahmayani silahkan. Bu Darjuningsi, Ibu Siti Sania. Sudah 7 di halaman terakhir. Halaman ketiga sudah masuk, Ibu Sukma juga sudah masuk. Halaman kedua sudah, halaman pertama juga. Oke. Halaman kedua, halaman ketiga. Halaman terakhir 3 orang lagi. Kita tunggu. Ibu Ike, terima kasih Bu sudah masuk, warna hijau. Ibu Sukmawati warna kuning. Ibu Hartini terakhir masuk. Sudah semua. Silahkan Bapak Ibu. Siapa ini yang terakhir? Bu Rahmayani. Oh, double ya, saya hapus 1. Bu Rahmayani. Oke. Nah, Bapak Ibu dari halaman 1 sampai halaman 4 silahkan dibaca punya Bapak Ibu yang lainnya. Lalu kemudian boleh kita meminta Bapak Ibu mengonfirmasi. Misalnya contoh Pak Firmansyah setelah membaca
dia ingin mengonfirmasi apa yang dituliskan oleh Ibu Suryana. Ibu Suryana lalu bicara misalnya di halaman 4 atau di pertanyaan 4, Ibu Suryana menuliskan jawaban membimbing anak dengan lemah lembut dan menjadikan anak sebagai teman. Itu maksudnya apa? Kaitannya dengan pertanyaan di atas. Begitu. Oke. Paham Bapak Ibu? Insya Allah paham. Iya, Oke. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Kita diskusinya santai-santai. Silahkan. Siapa yang mau duluan? Atau saya menyebut? Ada yang Pak Firmansyah, silakan mau mengkonfirmasi jawaban halaman berapa dan punya siapa? Pak Firmansyah, silakan. Halaman pertama, Pak. Iya, punya siapa? Punyanya Ibu Darjunensi. Ya, silakan Ibu Darjunensi. Ibu menuliskan apa di situ, kemudian apa maksudnya dijelaskan. Silakan. Di halaman pertama, pertanyaan pertama, Bu. Yang diminta oleh Pak Firmansyah. Di situ tadi saya menuliskan kata menuntun adalah cara membimbing atau melatih peserta didik dalam pembelajaran. Maksudnya di sini, Pak, membimbing siswa dalam kegiatan pembelajaran melatih peserta didik, apakah itu dari misalnya pembelajaran matematika atau bahasa Indonesia, membimbing sampai dia tahu apa yang diajarkan atau apa yang ada pada materi pelajaran hari itu. Atau mungkin ada yang bisa tambahkan bagaimana cara membimbing peserta didik dalam pembelajaran. Saya minta Bu Suryana untuk menambahkan ini. Cukup dulu, Bu. Oke. Ibu Darjunensi cukup? Itu? Ya, cukup. Ya, saya minta penjelasan. karena Bu Suryana untuk menambahkan bagaimana cara membimbing siswa yang baik dalam kegiatan di kelas. Oke, sebelum ke Ibu. Itu penjelasannya tadi Pak Firmansyah ya, sehubungan dengan yang dituliskan oleh Ibu Jurnanengsi. Dan Ibu Darjunensi menuliskan bahwa bagi Ibu Darjunensi, Cecep misalnya menyebutkan nama Ibu? Terlalu kecil gitu. Ya, Darjunensi, bahwa makna kata menuntun itu adalah cara membimbing atau melatih peserta didik dalam pembelajaran, dan penjelasannya seperti apa yang sudah disampaikan tadi Pak Firmansyah. Bagaimana Pak Firmansyah? Bapak yang ingin mengonfirmasi tadi itu? Oh iya. Pertama, terima kasih banyak atas penjelasannya. Ya, luar biasa pendapatnya Ibu Darjunensi ini terkait dengan kata menuntun itu. Makna kata menuntun. Ya. Cuma mungkin saya sedikit mau mengonfirmasi bahwa apakah pembelajaran di sini kan di kata terakhirnya itu adalah cara membimbing atau melatih peserta didik dalam pembelajaran. Pembelajaran yang dimaksud di sini dalam konsep apa? Apakah hanya terbatas di dalam kelas pada saat proses pembelajaran, karena tadi disampaikan bahwa pada mata pelajaran tertentu, ataukah pembelajaran yang dimaksud ini menuntun ini adalah dalam skala baik di dalam kelas atau di luar kelas. Mungkin itu untuk sementara, Pak. Iya. Terima kasih Pak Firmansyah. Bu Darjunensi? Dalam ini semua mata pelajaran ya Pak, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi misalnya kalau kita melakukan ekstrakurikuler ya, biasa kan dilakukan di sore hari. Jadi kita membimbing siswa sampai di situ ya, sampai siswa bisa
mengetahui apa yang kita berikan terhadap peserta didik. Bukan cuma dalam kelas atau pada pelajaran tertentu, tapi semuanya. Semuanya dibimbing sampai dia bisa. Mungkin itu, Pak. Ya. Jadi maksud Ibu, makna pembelajaran yang dituliskan di sini tidak terus pada pembelajaran di kelas, pada mata pelajaran tertentu atau materi tertentu. Iya, semuanya, gitu ya? Pak. Semua, iya. Oke, baik. Begitu, Pak Firmansyah. Siap, Pak, siap. Terima kasih konfirmasi. Oke, makasih Ibu Darjuningsi. Sekarang ke Ibu Darjuningsi. Setelah membaca dari halaman 1 sampai 4, ada yang ingin Ibu minta dikonfirmasi jawabannya? Dulu Pak, saya lihat. Kekompakan. Ya, sambil Ibu Darjuningsi, mungkin ada yang mau? Silahkan raise hand. Ibu Siti Mahira, silahkan Bu. Mau mengonfirmasi jawabannya siapa di halaman berapa? Sebelumnya terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan. Saya tertarik tadi setelah masih di halaman pertama dari berbagai jawaban, saya tertarik dengan jawaban Ibu Suryana menuntun. Dari beberapa jawaban yang saya lihat hampir semua ada kata membimbing. Namun di jawaban Ibu Suryana di sini yaitu dilengkapi dengan kata dengan penuh keikhlasan. Saya sangat tertarik dengan pernyataan Ibu Suryana sehingga saya mau mendengarkan penjelasan maksud dari penjelasan atas kata menuntun yang dipaparkan Ibu Suryana di halaman pertama tadi. Terima kasih. Baik, iya, terima kasih. Ibu Suryana digaris bawahi kata penuh keikhlasan. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Bapak Fasilitator dan terima kasih untuk teman kami Ibu Mahira yang rupanya tertarik dengan kata penuh keikhlasan. Mungkin karena background kami dari guru pendidikan agama Islam, Pak. Ya, salah satunya itu yang menjadi inisiasi saya untuk mengambil keikhlasan. Karena segala sesuatu yang tindak tanduk kita mulai dari niat yang ikhlas. Ketika kita menuntun siswa kita untuk berbuat sesuatu sesuai yang akan kita capai dalam sebuah pembelajaran ataupun karakter, tentunya kita sebagai pengajar atau pendidik harus punya niat yang ikhlas. Sehingga apa yang kita sampaikan kepada siswa atau peserta didik kita, insya Allah akan diterima juga dengan penuh keberkahan. Demikian Pak penjelasan kami untuk sementara. Baik, luar biasa Ibu Suryana. Iya. Itu Bu, Ibu Siti Mahira tadi ya? Iya Pak. Iya, itu jawaban dari Ibu Suryana. Iya, saya kira jawaban yang sangat inspiratif bagi kita seorang guru, yaitu dalam menuntun peserta didik ke arah yang lebih baik atau ke arah tujuan yang ingin kita capai itu harus penuh dengan keikhlasan. Terima kasih Bu jawabannya dan terima kasih Bapak Fasilitator, saya kembalikan. Iya. Terima kasih. Cukup. Kembali ke Ibu Darjuningsi. Ya, makasih Pak. Ya, di sini saya akan mengomentari di halaman 3. Halaman 3. Siti Sania Pala. Di sini karena pendidikan menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan sesuai dengan zamannya. Di sini apakah semua siswa memiliki keterampilan
sesuai dengan zaman sekarang. Karena anak-anak kan berbeda. Bagaimana dengan yang tidak bisa mengikuti zaman? Mungkin begitu, Pak. Iya. Dari Ibu Siti Sania Pala bisa menjelaskan bagaimana? Iya, oke. Ya, Bu Siti Sania, silakan dijelaskan apa yang dituliskan di sini, Bu. ya, baik, saya akan mencoba menjawab. Maksudnya di sini sesuai keterampilan zaman, artinya kita juga tahu bahwa semua anak mempunyai keunikan tersendiri, mempunyai kodrat atau kekuatan tersendiri. Tugas kita hanyalah membimbing dan mengarahkan. Misalnya, contohnya zaman ini zaman IT. Saya rasa untuk saat ini semua anak sudah tahu dengan IT, terutama penggunaan Android. Iya. Ya, kita sebagai guru mengarahkan ke arah-arah yang positif. Misalnya dalam permainan atau game-game yang bernuansa pendidikan, akademik, dan berusaha meminimalisir pengaruh negatif Android atau sosial media kepada anak. Saya rasa sekian. Bagaimana? Iya. Ini sedikit saya tambahkan. Apakah ada misalnya cara lain dengan misalnya bukan dengan IT ya, anak-anak tidak menggunakan IT. Apakah ada cara lain untuk mengikuti perkembangan zaman agar anak-anak tidak terpengaruh dengan perkembangan IT yang sangat di media sosial sekarang kan banyak yang beredar video-video begini. Kadang kan anak-anak disuruh belajar tapi dia cuma nonton YouTube. Adakah cara lain yang bisa dikasihkan anak-anak agar tidak terpengaruh dengan IT, dengan media sosial begitu? Ya. Dalam konteks pembelajaran ya, Ibu. Iya, dalam konteks pembelajaran. Kalau yang seperti kami terapkan di sekolah, kadang itu ada misalnya PAS atau penilaian harian, saya menggunakan quizzes. Anak-anak diizinkan, hanya saat itu diizinkan bawa Android. Dan setelah itu saya rahasia HP-nya, history di sosmednya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jadi dengan sendirinya yang mulai terkikis ke arah-arah yang negatif, dan maksudnya bukan berarti semua dari IT. Saya juga belajar ya di luar, kita biasa keluar kelas, belajar di luar kelas, ada nuansa baru. Kami di daerah pesisir biasa ke pesisir, terutama pelajaran IPA. Ya, jadi tidak setiap hari ya anak-anak bawa HP. Ya, hanya pada saat penilaian harian. Oh iya. Iya, Ibu Siti Sania. Ya. Mungkin kesimpulannya Ibu tadi ingin mengatakan bahwa dalam proses pendidikan, dalam proses pembelajaran yang kita lakukan itu harus disesuaikan dengan zaman yang dialami oleh peserta didik atau anak kita. Gitu ya? Iya. Begitu, Ibu? Iya. Iya, oke. Itu cukup ya Ibu Darjuningsi ya? Ya cukup Pak. Terima kasih untuk Ibu Siti Sania Pala. Iya. Siapa lagi yang mau mengonfirmasi Bapak Ibu? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya. Ibu Hartini, silahkan Ibu.
Mau mengonfirmasi yang mana, Ibu? Saya tertarik konfirmasi di halaman 4. Halaman 4. Bapak Bustang Basteng. Ya, Pak Basteng. Di sini jawaban Bapak Bustang Basteng bahwa guru tidak lagi berperan sebagai sumber, namun guru harusnya berperan sebagai fasilitator. Nah, Iya. bisakah Bapak jelaskan maksud dari jawaban? Saya keluar dari Meet. Terlempar Pak Bustang. Terlempar kayaknya Pak. Oh, iya, keluar Pak Bustang, terlempar. Mungkin jaringan. Iya, bisa jadi. Ada yang lain kah, Ibu Hartini? Selain punya Pak Bustang tadi? Yang perlu kasih sayang. Ya. Baik, saya. Artinya kalau tidak ada kan artinya kita paham semua dengan apa yang dituliskan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Kan? Iya. Nah, yang kurang dipahami, yang butuh konfirmasi itulah yang ingin kita yang ditanyakan. Pak Bustang masuk lagi. Pak Bustang. Pak Bustang. Halo Pak Bustang. Ada yang lain Bu Hartini? Silahkan. Ya, saya beralih ke Ibu Siti Mahira. Halaman berapa Ibu? Halaman 4. Halaman 4. Iya. Di sini jawaban Siti Mahira, menghamba dalam hal ini adalah mengikuti harapan peserta didik, bukan justru sebaliknya, yaitu menuntut hak dari peserta didik. Nah, pertanyaan saya, maksud dari hak dari peserta didik ini bisa dijelaskan Ibu Siti Mahira? Oke, silakan Ibu Siti Mahira. Mengikuti harapan. Terima kasih Bapak Fasilitator dan Ibu Hartini yang mengomentari dari halaman 4 pernyataan saya bahwa dari pertanyaan apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan yang berhamba pada anak, bahwa kita fokus pada kata hamba. Selayaknya seorang hamba, yaitu menghamba seperti bukan menghamba layaknya seorang hamba kepada Tuhannya. Namun yang dimaksud menghamba di sini adalah bahwa menuruti, memberikan harapan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peserta didik itu. Tidak seperti dulu justru kita menuntut banyak hal, menuntut berbagai hal kepada siswa sebelum melakukan tanggung jawab kita atau tugas kita sebagai seorang pendidik. Iya. Iya, terima kasih. Cukup itu dulu. Saya kembalikan kepada Bapak Fasilitator. Ya. Baik, terima kasih Bu Siti. Begini Pak. Ya. Silakan Bu. Saya pertanyakan kembali bahwa Ibu menjelaskan bahwa menghamba itu adalah menuruti semua keinginan siswa sesuai dengan minat dan bakatnya ya. Nah, pertanyaan saya Bu, seperti apa dan bagaimana kita sebagai seorang pendidik mengetahui bahwa bakat dan minat yang dimiliki siswa itu seperti apa? Karena dalam satu kelas itu kan beda-beda minatnya. Bagaimana cara mengetahui dan menimbulkan memberikan motivasi kepada siswa bahwa untuk lebih lebih fokus kepada bakat yang mereka miliki masing-masing. Bisa dijelaskan kembali Ibu bagaimana caranya? Singkat Ibu. Terima kasih Ibu.
sebenarnya pembahasan kita adalah dari kata tadi yang difokuskan kepada pendidikan yang berhamba pada anak. Jadi mungkin kalau pertanyaan Ibu tadi tentang bagaimana memenuhi harapan-harapan anak-anak yang berbeda-beda, mungkin secara khusus nanti ada pembahasan tersendiri tentang itu. Yang jelasnya tadi saya hanya memaparkan arti dari kata berhamba pada anak dari relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Ibu, dan saya kembalikan kepada Bapak Fasilitator. Oke, cukup ya Ibu. Siapa tadi, Ibu Artin ya? Iya. Satu lagi, baru kita pindah slide. Saya, Pak. Ibu, mengingat waktu. Saya, Pak. Siapa? Saya tidak melihat layar. Siapa tadi? Pak Bustang ya? Pak Bustang? Iya Pak, ya, siap. Iya, silakan. Iya, silakan Saya Pak pindah. Bustang. Mau mengonfirmasi Ke halaman 2 Pak. halaman 2. Punya siapa Nama Pak? Ibu Sukmawati. Halaman 2. Yang dapat saya lakukan adalah berusaha mempengaruhi masing-masing karakter peserta didik. Maksudnya di sini mempengaruhi masing-masing karakter, mempengaruhi masing-masing karakter. Maksudnya bisa dijelaskan mempengaruhi masing-masing karakter. Iya, Ibu Sukmawati, standby. Ya, baiklah. Silakan, Ibu. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Jawaban saya tadi. Begini Bu, sedikit saya hanya butuh kejelasan kata mempengaruhi masing-masing karakter. Mempengaruhi masing-masing karakter. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di situ maksudnya yang saya lakukan adalah berusaha mempengaruhi masing-masing karakter peserta didik. Jadi setiap peserta didik itu kan memiliki karakter yang berbeda. Ada yang memiliki sifat yang lemah lembut, ada yang pemalu, dan berbagai macam lain sifat-sifat yang dimiliki siswa. Nah, disitulah kita sebagai seorang guru harus bisa mengikut, harus bisa harus bisa memberikan bimbingan kepada peserta didik sesuai dengan karakternya itu yang telah dimiliki siswa. Apalagi di kelas saya itu berbagai macam sekali karakter yang dimiliki. Bukan saja di kelas Ibu, di kelas kami juga seperti itu. Iya, mungkin di semua kelas, ya. semua kan anak-anak beda karakternya. Iya. Ya, mungkin Pak Bustang ini dalam tanda kutip tergelitik dengan maksud kata mempengaruhi. Ya, di situ Pak, mempengaruhi masing-masing karakter. Saya terjanggalnya di situ. Ya, itu ya. Atau mungkin pada saat Ibu Sukmawati menulis yang terpikirkan adalah kata mempengaruhi, tapi ada maksudnya sebenarnya Ibu yang lain? Bisa dijelaskan? Mungkin maksudnya dia mempengaruhi harus mengenal karakter anak-anak itu. Ya. Harus atau mengidentifikasi. Iya. Oke. Cukup Pak Bustang? Ya, siap cukup. Ya, terima kasih Pak. Siap. Kita coba lihatlah jawaban semua di sini. Konteks daerah itu membantu menciptakan generasi. Coba kita lihat pertanyaannya Bapak Ibu ya. Bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Kemudian apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan kita di Wajo, atau mungkin di kecamatan atau di desa kita merupakan satu kebiasaan budaya yang berkaitan dengan kata menuntun. Ada Bapak Ibu? Ada kebiasaan di tempat kita atau mungkin di Kabupaten Wajo? Adakah budaya lokal yang
di sana di Wajo Ada, yang Pak, ada. Ada, apa Namanya itu? ada Pak. tenun, Apa itu? tenun, tenun. Tenun. Apa Sutra. kaitannya dengan menuntun? Mungkin kita bisa mengarahkan anak-anak belajar karena sekarang saya lihat anak-anak itu, apalagi sekarang mengenai itu yang Punya tenun, Wajo itu. alatnya sekarang sudah tidak kayak dulu. Jadi mungkin anak-anak juga terbatas untuk mengetahui lebih dalam tentang itu. Jadi mungkin kita bisa menuntun anak-anak atau mengarahkan anak-anak supaya dia lebih mengenal bahwa peninggalan, maksudnya apa namanya? Memperkenalkan apa lagi namanya itu? Tenun. Ya, alat tenun. Alat-alat tenun. Karena sekarang saya lihat makin hari makin hilang itu alat-alat yang digunakan oleh orang dulu, Pak. Karena mungkin karena prosesnya itu yang dibilang karena mengikuti zaman. Ya. Lanjut. Seperti itu saja, Pak. Oh iya. Oke, mungkin ada lain budaya atau Saya, Pak. Iya, Pak Firmansyah. Iya. Silakan. Terima kasih. Ini terkait dengan menuntun. Ya, tadi saya menulis di jamur itu bahwa kearifan lokal. Ya. Ya. Ada kearifan lokal yang sebenarnya saya belum pernah juga menelusuri apakah ini ada kaitannya dengan semboyan yang diungkap oleh Ki Hajar Dewantara bahwa Ingarso Sung Tulodo ing Madya Mangungkarso Tuturi Handayani. Kalau di orang Bugis juga punya petuah Bugis. Ya. Saya cuma agak lupa sedikit, mungkin ada teman yang bisa membantu saya membenarkan ketika saya salah. Orang Bugis mengatakan rioloi napati ruang. Rioloi napati ruang artinya ketika dia berada di depan maka dia yang menjadi penunjuk arah. Nah, kemudian ritengai itu maksudnya ketika dia berada di tengah. Si raga-raga artinya dia menjadi teman yang kolaboratif, teman yang bisa ditemani untuk berbagi rasa. Kemudian rimondri artinya di belakang, navampiri dia memotivasi atau mendorong. Sehingga ketika kita melihat semboyan dari Ki Hajar Dewantara dengan petuah Bugis ini ada relevansi, cuma saya tidak tahu apakah itu semboyannya yang diadopsi atau seperti apa. Tetapi itu adalah petuah orang tua kita di masyarakat Wajo atau masyarakat Bugis pada umumnya. Mungkin itu, Pak. Iya, di situ sebenarnya inti dari pertanyaan ini. Jadi mungkin ada satu budaya lokal, kearifan lokal yang ada di daerah kita yang maknanya berkaitan dengan menuntun versi KHD. Situ. Oke, cukup di sini ya, Bapak Ibu. Atau ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya terkait dengan slide 2 ini? Waktu kita juga ini sudah 21.15. Cukup ya? Cukup, Pak, cukup. Ya, oke. Nanti di akhir kita simpulkan Bapak Ibu karena slide kita sebenarnya ini masih banyak. Nah, ini kita cukupkan di sesi ini. Saya minta izin lagi untuk mana slide saya tadi. Oh, ini ya.
tampil slide saya, Ibu, Bapak? Tampil. Oke. Oke, ini tadi kita sudah selesai di sini. Ya. Ini sudah kita bahas, Bapak Ibu. Nanti sebentar di akhir kita bahasnya di sini. Dan juga kita sudah dialog atau diskusi tanya jawab. Ya, ini sudah kita lakukan, saling berdialog untuk mengonfirmasi perspektif kita dalam memaknai, menghayati pemikiran KHD dengan saling bertanya atau mengonfirmasi perspektifnya rekan atau CGP lain. Ini sudah kita lakukan dan saya tentu memfasilitasi atau memandu Bapak dan Ibu. Kita di penutup. Ya, sebenarnya jam kita sudah, tagihan kita sudah terpenuhi. Pembalik dan refleksi. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah mind map substansi modul D1.1 refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Jadi bagian awal Bapak Ibu sudah pelajari kan tujuan pembelajarannya di LMS, yaitu memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan dan dasar dan asas pendidikan, kemudian menganalisis konsep-konsep pemikiran KHD berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, ini sudah ada, Bapak Ibu sudah baca di LMS. Kemudian bagian kedua, potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial sampai masa kini. Kalau tidak salah ini dipaparkan dalam bentuk video ya, Bapak Ibu. Nah, salah satu pertanyaan mungkin di situ yang Bapak Ibu jawab adalah bagaimana perbandingan pendidikan zaman kolonial dengan masa kini. Baik dari segi tujuan pendidikan. Kalau mungkin di zaman kolonial, Bapak Ibu menonton di video bahwa tujuan pendidikan pada zaman itu adalah bagaimana kemudian bangsa kolonial ya itu tujuan pendidikannya adalah bagaimana kemudian mereka mencetak tenaga kerja terampil untuk dipekerjakan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu yang kita tonton di video. Jadi tujuan pendidikan yang dilaksanakan pada zaman itu beda lagi dengan zaman sekarang. Jadi kalau pada saat kolonial bukan bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi bagaimana mencetak tenaga kerja terampil untuk mereka pekerjakan. Itu pun terbatas pada kalangan tertentu. Ya, saya kira ini Bapak Ibu sudah simak di video. Kemudian pada bagian selanjutnya Bapak Ibu itu belajar kerangka pemikiran KHD terkait dengan dasar-dasar pendidikan. Di sini Bapak Ibu kalau tidak salah belajar tentang arti dan maksud pendidikan, bagaimana pendidikan itu sebatas menuntun dan budi pekerti ya. Kemudian belajar juga metode Montessori dan Probel serta taman anak. Apa bedanya ini Bapak Ibu? Ada yang bisa sampaikan? Sudah dibaca ini? Sudah dibaca ini? Sudah. Ya. Apa sama dan bedanya ketiga ini? Kalau yang saya dapati bahwa menurut ini Montessori itu, siapa ini yang bicara tidak kuliah karena saya di layar saya di sini. Pak Firman. Oh, Pak Firman. Oh iya. Oke, silakan Pak. Yang saya tangkap dari bacaan itu bahwa sebenarnya ini kan pengalaman rihla ilmiahnya Ki Hajar Dewantara ketika diasingkan di Belanda kalau tidak salah. Ya. Sempat belajar kepada Montessori dengan Probel ini. Ya. Dan hebatnya adalah bahwa ternyata meskipun dia belajar dengan bangsa Belanda, tetapi budaya-budaya Belanda itu tidak merubah identitasnya sebagai bangsa Indonesia sendiri.
yang pada intinya bahwa di Montessori ini itu lebih menguntungkan lebih fokus kepada tidak fokus kepada panca indera, tetapi permainan tidak dipentingkan panca indera, tetapi permainan fokus. Fokus pada panca indera. Iya, fokus pada panca indera. Tapi tidak mementingkan permainan. Iya. Nah, sementara Froebel sendiri juga seperti itu, tetapi permainan pada anak-anak itu lebih diutamakan. Nah, kemudian pada taman siswa ini dia lebih moderat, di mana mengadopsi kedua-duanya. Iya. Nah, seperti itu yang saya dapat, Pak. Oke, terima kasih Pak Firman. Ya, jadi ini mengutamakan atau mengembangkan, mengasah panca indera, kemudian tidak mementingkan permainan Montessori ya, kemudian memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar sesuai dengan bakat minat. Nah, itu. Kalau ini juga fokus pada mengasah panca indera, tapi mementingkan permainan. Froebel, tetapi kalau Montessori tidak mementingkan permainan. Kalau Froebel mementingkan permainan, tetapi anak di sini masih dikendalikan, masih terkendali. Kalau di sini diberikan Montessori diberikan kebebasan untuk belajar sebagaimana bakat minatnya. Nah, kalau taman anak, ya itu tadi mengadopsi kedua metode ini. Oke, terima kasih Pak Firman. Kemudian Bapak Ibu kita lanjut di bagian lain. Bapak Ibu sudah belajar asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran. Apa bedanya ini, Bu? Menurut Ki Hajar Dewantara? Saya, Pak. Siapa? Firman siapa? Yang lain. Tapi Anda melihat ke wajah ini karena yang full ini di PPT-nya, slide-nya. Ada? Siapa yang aktif mic-nya? Oke. Pak Firmasa, silakan Pak. Oke, terima kasih banyak. Jadi pada intinya bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu intinya adalah pendidikan yang lebih holistik dibanding dengan pengajaran. Ketika pendidikan itu bukan hanya terkait dengan transfer knowledge, pengetahuan, karena pendidikan itu juga dia termasuk kepada bagian value-nya, nilai, karakter. Sementara pada pengajaran sendiri adalah hanya pada berproses pada transfer knowledge, artinya bagaimana seorang guru mentransfer ilmu, bagaimana metodenya, caranya, dan media dan seterusnya, hanya terbatas di situ. Yang pada intinya bahwa pengajaran itu adalah bahagian daripada pendidikan. Oke. Terima kasih Pak Firman. Apa tepatnya bunyinya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Menuntun anak sebagaimana kodrat yang dimilikinya untuk mencapai kebahagiaan baik sebagai manusia yang individual maupun sebagai masyarakat. Iya, begitu kan? Iya, sebagai anggota masyarakat. Begitu persisnya arti pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Lain lagi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang lain lagi. Oke, pengajaran adalah bagian dari pendidikan, berarti terkait dengan cara transfer knowledge seperti apa yang disampaikan tadi. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan, berarti proses bagaimana kita melakukan pendidikan itu adalah pengajaran. Oke, lanjut lagi. Bapak dan Ibu di modul 1 juga belajar dasar pendidikan yang menuntun. Ya, ada yang bisa menyampaikan ini
peran pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani. Apa maknanya ini? Petani. Siapa? Ibu Ike. Ya, Ibu Ike, silahkan Ibu. Iya. Aduh, lebih tahu itu. Ibu Ike, silahkan. Ibu Ike, silahkan. Tidak melihat ke wajah ini, Bu Din. Kita resign juga, saya tidak lihat. Saya full di layarku ini PPT-nya. Nanti saya bantu sebut-sebut, Pak. Ya, Ibu Ike, silakan Ibu Ike. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Ya. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Ya, seperti yang kita tahu, petani itu memiliki sebuah lahan yang untuk disemai atau benih-benih yang tentunya benih-benih yang unggul yang bisa menghasilkan padi yang tentunya juga memiliki kualitas unggul. Sama seperti peserta didik, kalau kita memberikan dasar-dasar yang tentunya memberikan sesuatu yang hal-hal yang baik atau benih-benih yang unggul, tentunya kita akan mendapatkan atau menghasilkan peserta didik juga yang unggul. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Bu Ike. Ada lagi tadi, siapa yang dilombai tadi? Bu Hartini. Bu Hartini di BT tadi. Silakan Bu Hartini. Nah, Bu Ike, silakan Bu. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut saya peran pendidik dalam sebagai seorang petani, peran pendidik dalam pendidikan diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun yang harus dengan sabar dan telaten dalam membimbing pertumbuhan peserta didik sesuai dengan bakatnya, baik dari yang bibit unggul maupun yang bibit yang kurang unggul. Nah, sama seperti tadi yang dijelaskan sama Ibu Ike bahwa dalam membimbing peserta didik itu harus dengan memberikan nilai-nilai positif supaya apa yang menjadi bibit yang unggul dan menjadi peserta didik yang bisa mencapai tujuannya sebagai seorang peserta didik. Mungkin hanya seperti itu. Oke, siap Ibu. Terima kasih banyak. Itu mungkin Bapak Ibu, saya kira masuk semua Bapak dan Ibu. Jadi pada intinya adalah kita menanam jagung misalnya, entahkah itu bibitnya bibit yang unggul, bagus, ataupun kurang bagus, ataupun tidak unggul, semua itu harus dipelihara. Dalam proses memelihara itulah kita harus memperlakukannya, menjaganya dari gulma, memberikan pupuk sebagaimana yang dibutuhkan, memberikan air sampai kemudian menghasilkan produksi, menghasilkan buah seperti itu. Nah, seperti itulah kita membimbing anak Bapak dan Ibu. Kita sesuaikan dengan karakternya, misalnya kita sesuaikan dengan bakat minatnya, kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, lebih dalam terkait dengan hal ini di modul 2.2 kalau tidak salah kita akan belajar terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Situ Bapak dia jadi dibedakan antara bibit yang satu dengan bibit yang lainnya. Kalau bibitnya mungkin kurang unggul, mungkin lebih banyak perhatian. Gitu? Kalau sudah unggul, bibitnya unggul, tumbuhnya bagus, mungkin jarang kita lihat-lihat. Nah, seperti itu. Nah, itu di situ dasarnya pendidikan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Cukup di situ. Bapak Ibu, ya Bapak Ibu bisa memaknainya lebih luas lagi di situ, ya. Kemudian pendidik adalah
pamong. Pamong itu pendamping. Ya, jadi bukan hanya pendidik bukan hanya sebagai satu-satunya berperan sebagai sumber belajar, memberitahu, menjelaskan terus, tetapi pendidik itu adalah pendamping, pendidik atau guru itu adalah panutan dan lain sebagainya. Ya. Pendidik sebagai pamong. Ya. Seterusnya Bapak dan Ibu di modul 1.1 ada konsep kodrat alam dan kodrat zaman tadi dibahas. Jadi kalau kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk atau lingkungan yang mempengaruhi proses belajar anak, termasuk diantaranya adalah sosial budaya. Iya, sosial budaya. Di Wajo mungkin kebiasaan kita berbeda dengan di Bulukumba, maka kebiasaan-kebiasaan kita mengajar di Wajo jangan dibawa ke Bulukumba karena kita berbeda. Begitu Bapak Ibu tahu? Iya. Iya. Nah, kodrat zaman sudah tadi bahwa dalam proses pendidikan dan pengajaran kita tentu menyesuaikan diri dengan bagaimana zaman yang dialami oleh peserta didik kita. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu di bagian akhir itu Bapak Ibu membaca terkait dengan budi pekerti. Budi pekerti ini kalau kita membaca Bapak dan Ibu adalah perpaduan antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Ya, kombinasi antara pemahaman kognitif, sikap seperti afektif dan psikomotorik karya. Yeah. Kemudian di bagian akhir modul Bapak Ibu menonton video dari Pak Iwan Sahrir. Ya. Ya. Interpretasi pemikiran Ki Hajar Dewantara menurut Pak Iwan Sahrir. Siapa itu Pak Iwan Sahrir, Pak? Pak Iwan Sahrir itu kalau tidak salah mantan direktur guru dan tenaga kependidikan. Ya. Oke, cukup sampai di sini ya, Bapak Ibu. Nah, inilah substansi modul dan sekaligus sebagai penguatan dari diskusi tadi. Nah, ini bagian terakhir Bapak Ibu. Sebenarnya kita ini sudah lewat. Ini di bahan refleksi Bapak Ibu. Pertanyaannya ada 4. Apa pengalaman Anda mengikuti pembelajaran pada sesi diskusi virtual hari ini? Kemudian bagaimana perasaan Anda selama pembelajaran berlangsung? Pelajaran apa yang Anda dapatkan dari proses hari ini? Tindakan apa yang akan dilakukan setelah belajar dari peristiwa ini? Nah, Bapak Ibu, ini kita tidak bisa selesaikan karena waktu kita sebenarnya ini sudah lewat. Bapak Ibu, saya akan kirimkan ini link Jamboardnya. Bapak Ibu seperti tadi dijawab pertanyaannya, tapi tidak harus sekarang, boleh besok. Tapi harus dijawab karena saya akan ambil, saya akan ambil. Nantinya ada yang bergemuruh. Nah, nanti linknya saya kirim ini ke grup WA. Grup A. Ya. Nanti dijawab boleh besok, tapi harus dijawab seperti tadi. Yang bergemur kayaknya kipasnya Ibu Ike. Oh iya, ada bergemur. Tidak punya Bapak. Bapak paranormal ya? Oke. Tidur anaknya. Ya. Nanti belum. Ya di grup ya Bapak Ibu ya. Saya kirim ini, nanti dijawab boleh besok. Siap. Oh iya, selesai di sini. Masuk ke iya sini sampainya selesai. Bapak Ibu, jadi ini adalah sesi terakhir kita. Jadi kita sudah berdiskusi bagaimana refleksi ya, perspektif reflektif terkait dengan pendidikan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melalui proses diskusi tadi.
Di bagian akhir Bapak Ibu besok itu, saya tutup dulu, stop share-nya. Besok itu Bapak Ibu kita akan bertemu kembali di ruang kolaborasi sesi pertama. Nah, kegiatan kita besok itu adalah bekerja berkelompok. Ya, jadi rukol sesi pertama. Nanti di rukol sesi kedua kita akan mendiskusikan, Bapak Ibu mewakili kelompok, nanti lusa untuk presentasi apa yang sudah dikerjakan. Lengkapnya ada di LMS apa yang harus diperbuat. Tapi nanti diulang besok pada saat sesi kita tatap muka seperti ini. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sebelum kita tutup, sebelum kita selesai, soal waktu. Apakah Ibu merasa nyaman dengan waktu malam hari setelah Isya? Nyaman, Pak. Nyaman. Sepakat untuk seterusnya. Nyaman, Pak, nyaman. Iya, Pak. Lebih baik. Iya, besok itu bukan 2 jam tapi 3 jam. Boleh, Pak, boleh. Ya mungkin kalau sekarang selesai jam 10, mungkin selesai jam 11. Boleh. Iya, karena malam hari memang kita ada di rumah semua. Beda kalau siang hari mungkin ada di sekolah atau di mana. Banyak kegiatan. Iya, banyak kegiatan. Intinya kalau Bapak Ibu pilih siang hari tidak boleh pagi sampai jam 3. Kenapa? Karena itu jam sekolah. Memang kita diinstruksikan tidak boleh menggunakan waktu efektif sekolah untuk kegiatan rukol. Jadi boleh sore hari atau malam hari. Kalau Bapak Ibu sudah nyaman, kita mulai jam 7.30 seperti tadi, berakhir 3 jam kemudian, ya besok demikianlah. Ya? Siap. Oke. Tradisi kita Bapak Ibu setiap kali rukol sesi virtual kita foto-foto. Ya, foto-foto dengan ekspresi. Ya. Siapa tukang screenshot? Siap. Laksanakan. Ya. 1, Pak Firman. 2. Ekspresinya seperti apa? Ekspresinya? Oh, kayak Ibu Pepe, begini Ibu Pepe bosnya. Ya, semua begini. Semua begini. Ya, lemas atau apa itu? Apa maknanya itu bosnya? Begini semua, sama gayanya. Tangan kanan, tangan kanan. Semua tangan kanan, jadi posisinya sama. Tunggu dulu. Kenapa Bu Suryana ke kiri? Tangan kanannya, Bu? Tangan kanan kok mirip, Pak? Tangan kanan pegang pipi kanan. Iya. Ini pipi kanan, tangan kanan. Oke, siap. 1, 2, 3. Jangan lupa bernapas. Tidak ada rasanya. Tunggu dulu. Ulangi Pak Fir. Tunggu dulu, saya share dulu yang ini. Mana Pak Pepe ini? Tidak aktif Pak Pepe. Oke, diulang. Tunggu dulu. Lagi lalot. Diulang tunggu. Ini laptop. Mungkin sudah kecapean. Belum itu. Baru pertama. Besok 3 jam, iya. Bukan 2 jam. Mau diganti dulu anunya ini, drivernya. Oke, sekali lagi siap. 1, 2, 3. Iya. Belum. Ulangi. Oke, dapat. Oke. Ekspresi yang lain? Ibu sendiri bagaimana? Love atau apa? Atau semangat? Salam literasi. Oh iya. Ibu senior yang memandu apa Ibu? Ya itu, apa itu? Love apa? Aneh, cuan. Sarangheyo. Ya, sarangheyo. Oke. 1, 2, 3. Oke, cukup. Silahkan dibagikan Bapak Ibu
ke grup baru mungkin mau dibuat status atau apa, silakan. Ya, oke, Bapak Ibu terima kasih banyak atas atensi kita, partisipasi Bapak Ibu semua dalam forum diskusi malam hari ini. Sampai ketemu besok insya Allah. Sampai hari ini saya belum dikasih akun premium, biasanya dikasih untuk supaya secara mandiri buat meet-nya sendiri. Ini masih ditangani oleh admin kelas. Sepertinya belum ada. Biasanya kita dibagikan setiap hasil. Sekali lagi terima kasih partisipasi, semangatnya Bapak Ibu diskusi malam hari ini. Insya Allah mudah-mudahan besok kita sehat-sehat ketemu lagi di waktu dan jam yang sama. Selamat beristirahat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya hentikan rekaman dulu.